Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berikut kami sampaikan Warta Gereja GKJ Ceper Minggu tanggal 21 Juni 2020. 1. Berdasarkan surat dari Kemenak dan Sinode GKJ perihal penggunaan kembali tempat ibadah, Majelis GKJ Ceper memutuskan untuk mengadakan peribadatan kembali di gedung gereja mulai tanggal 5 Juli 2020. Sarana prasarana berdasarkan prosedur standar penanganan COVID-19 seperti pengadaan tempat cuci tangan, pengaturan jarak minimal 1 meter, penggunaan masker, serta penyemprotan desinfektan akan diatur masing-masing wilayah. Adapun ibadah di masing-masing gedung gereja akan dibagi menjadi 2 kali peribadatan. Ibadah pertama akan dimulai pukul 7.00 WIB dan ibadah kedua akan dimulai pukul 8.00 WIB. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat penggunaan gedung yang maksimal hanya diisi 40% dari keseluruhan ruangan gedung gereja. Kedua, mengingat kebijakan pemerintah yang menghimbau untuk tidak mengadakan kegiatan yang menghadirkan kerumunan banyak orang, Biston AUHUT GKJ Ceper ke-43 pada tanggal 1 Juli 2020 akan diadakan di masing-masing keluarga dengan dipandu tayangan video dari YouTube yang akan dibuat oleh majelis serta panitia HUT GKJ Ceper ke-43. Panitia juga menyediakan bingkisan yang nantinya akan dibagikan kepada masing-masing keluarga jemaat GKJ Ceper untuk menghayati kasih Allah yang telah dilimpahkan dalam pelayanan kita di GKJ Ceper tercinta. Persembahan mingguan, bulanan, dan istimewa selama beribadah di rumah bisa dihimpun melalui pengurus blok yang akan diserahkan kepada bendahara wilayah masing-masing. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita meneduhkan hati kita sejenak. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dasari ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Saat ini kita memasuki minggu biasa ke-12. Mari kita menghayati karya Tuhan Allah Sang Pencipta semesta yang telah memelihara kita dan memberikan kita keselamatan. Hari lepas hari pertolongannya tak pernah berhenti.
matahari, bintang, dan bulan begitu megah memancarkan kasih setianya. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 19, bait pertama, 3, dan kelima. Tuhanku Yesus. Marilah kita menerima hukum kasih yang terambil dari kitab Matius bab 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betapa sempurnanya Tuhan Allah dengan kasih-Nya dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Hukum kasih merupakan tuntunan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Tapi bagaimanakah dengan kita? Hukum kasih yang setiap minggu kita dengar dan hayati seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita. Kita belum dapat menyatakan kasih kepada sesama, terlebih kepada Tuhan Allah seperti yang tertulis dalam hukum kasih ini. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita. Kita sesali dosa-dosa kita dengan menaikkan Kidung Jemaat 35 bait pertama dan ketiga, tercurah dalam Tuhanku.
Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di tengah-tengah ibadah ini Engkau telah menyertai dan memberkati kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menerima sabda-Mu yang suci. Berfirmanlah, kami siap untuk merenungkan, mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang didasari dari Yeremia 20 ayatnya yang ke-7 hingga 13. Demikianlah firman Tuhan, Yeremia 20 ayat 7 hingga 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menerima sabda Allah dan juga melakukannya. Haleluya. Shalom, semangat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Jawa mengatakan wong jujur kui bakal ajur. Artinya adalah orang yang berkata jujur
itu seringkali malah justru dimusuhi, malah banyak dibenci dan disingkirkan, malah justru diolok-olok. Demikian juga mereka yang mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Seringkali mereka yang berkata tentang keadilan justru mendapatkan ancaman. Seperti halnya seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh India yang menyuarakan suara persaudaraan, suara kerukunan antara umat Hindu dengan umat Islam di India. Tapi justru ketika Mahatma Gandhi menyuarakan suara persaudaraan tersebut, seringkali dia mendapatkan teror dan ancaman. Bahkan Mahatma Gandhi harus mengakhiri hidupnya dengan ditembak mati oleh seorang yang fanatik dalam hal beragama. Mahatma Gandhi malah dianggap menyebarkan ajaran yang sesat ketika mencoba untuk menghargai mereka yang berbeda agama. Inilah contoh orang yang menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, tapi malah mendapatkan ancaman serta penganiayaan. Mahatma Gandhi hanyalah satu di antara banyak orang, banyak tokoh yang harus menanggung penderitaan ketika mengajarkan kebenaran dan keadilan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang orang yang menyuarakan kebenaran, keadilan, serta kejujuran akan diperhadapkan kepada resiko yang sangat berat, yaitu dibenci dan disingkirkan. Disinilah kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, kita berhenti menyuarakan suara keadilan, kebenaran, dan kejujuran sehingga hidup kita aman dari ancaman. Atau pilihan kedua, kita tetap menyuarakan suara keadilan, kebenaran, dan kejujuran, tapi konsekuensinya semakin banyak orang yang membenci kita, semakin banyak orang yang tidak suka terhadap kita. Inilah yang dipergumulkan oleh Nabi Yeremia di dalam pelayanannya. Nabi Yeremia telah mengungkapkan firman Tuhan dengan kritis, menyuarakan suara-suara keadilan, kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, Nabi Yeremia mengkritik praktek penyembahan berhala yang ternyata mendapatkan backingan, mendapatkan dukungan dari pejabat-pejabat istana. Nabi Yeremia mencoba mengingatkan akan kesalahan yang telah dilakukan secara massal oleh bangsa Israel. Dan yang kedua adalah Nabi Yeremia mengkritik ketidakadilan para pejabat akan kebijakan-kebijakan yang diambil yang ternyata hanya menguntungkan orang-orang yang kaya saja, menguntungkan para pengusaha saja. Mereka yang kaya semakin bergelimang harta, akan tetapi mereka yang miskin tertindas semakin menderita. Kebobrokan mental bangsa Israel inilah yang ditegur dengan keras oleh Nabi Yeremia. Tapi apa akibatnya? Semakin Nabi Yeremia kritis menyuarakan firman Tuhan, justru semakin banyak orang yang memusuhinya. Nabi Yeremia yang menyuarakan suara keadilan, kebenaran, dan kejujuran malah hancur, malah ajur oleh karena banyaknya orang yang mengolok-olok dirinya, merendahkan dirinya, dan bahkan mencoba untuk mengusir dirinya. Inilah tekanan batin seorang nabi yang besar yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan akan firman Tuhan. Akan tetapi kalau kita menyimak di dalam Alkitab, disinilah bagaimana Nabi Yeremia mengingat akan satu hal yang luar biasa. Kalau kita simak di dalam ayat 11 hingga 13, saya akan membacakan ulang ayat 11, 12, dan 13.
Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya, Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dan tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah bagaimana Nabi Yeremia menyerahkan segala perkara kehidupan yang dihadapinya kepada Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penghiburan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah untuk mengungkapkan kebenaran, keadilan, serta kejujuran pada zaman ini. Tidak banyak orang yang mampu bertahan dengan menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Disinilah Tuhan sebenarnya menguji kita. Sudahkah mulut kita menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan dan kejujuran meskipun dengan resiko kita mendapatkan cemooh, olok-olok, dan kita dibenci oleh banyak orang? Kiranya kita dimampukan untuk menyuarakan firman Tuhan melalui suara kebenaran, keadilan, serta kejujuran dalam kehidupan ini, seperti Yeremia yang dipakai oleh Allah. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syukur dan syafaat. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan Allah, sumber cinta, kasih, dan keselamatan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan yang kami rasakan. Kami bersyukur atas kehidupan keluarga yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas gereja di mana kami bertumbuh bersama-sama dan belajar bersama akan firman-Mu. Dan kami bersyukur atas bangsa dan negara di mana di dalamnya kami merasakan naungan yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan, kami akan menyerahkan pokok-pokok doa kami di hadirat-Mu. Oh Tuhan, pada saat ini sungguh kami merasakan betapa kami adalah manusia yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kami saat ini berserah kepadamu dan kami serahkan apa yang menjadi pengharapan-pengharapan kami. Yang pertama, kami mengingat adanya saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, baik mereka yang sudah berusia lanjut ataupun saudara-saudara kami yang pada saat ini terkena sakit penyakit di mana mereka harus berada dalam perawatan kursus. Kami serahkan Ibu Sabikis, Ibu Sri Slamet, Bapak Minto, Ibu Sinung, Ibu Sri Salami, Ibu Sumiati, Bapak Eswianto, Bapak Santoso, Ibu Gito, Ibu Harto, Bapak Sastro Daryono, Ibu Sri Hartini Dipoka, dan juga Bapak Prapto Widodo, di mana pada saat ini saudara-saudara kami yang kami kasihi tersebut memerlukan kekuatan dan penghiburan. Oh Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka, pulihkanlah kehidupan mereka, dan berkatilah dengan kekuatan serta penghiburan di dalam Engkau. Saat ini pun kami menyerahkan kehidupan gereja kami, di mana saat ini kami akan mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan peribadatan di gedung gereja yang rencananya akan kami awali di bulan Juli ke depan.
Berkatilah agar setiap penataan berjalan dengan baik dan kami dapat melaksanakan apa yang menjadi protokol, apa yang menjadi tatanan peribadatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Saat ini pun kami menyerahkan bagaimana gereja kami akan menyambut berkat-Mu yang istimewa, di mana kami akan mempersiapkan diri masuk dalam perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Ceper yang ke-43. Meskipun kami belum dapat merayakannya bersama-sama, tapi mampukan kami untuk menghayati penyertaan-Mu. 43 tahun perjalanan kami dan pelayanan di gereja ini agar kami Engkau mampukan untuk semakin dewasa dan semakin berserah kepadamu, sehingga Gereja Kristen Jawa Ceper semakin diberkati dan semakin menjadi berkat dalam hidup ini. Saat ini pun Tuhan, kami menyerahkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Sungguh bagaimana keprihatinan bersama terkait dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak di dalam semua bidang pertanian, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, bidang pariwisata. Semuanya kami rasakan betapa kami sedang berada dalam keprihatinan. Akan tetapi kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada pemulihan. Oleh karenanya kami serahkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mampukan para pemerintah, para pemimpin untuk mengatur, menata bangsa negara kami dengan kebijakan agar dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi, bangsa yang maju di dalam berkat dan kasih-Mu. Tuhan, pada saat ini pun kami menyerahkan kehidupan keluarga kami dengan setiap perencanaan, dengan setiap harapan-harapan yang ada. Di dalam keluarga kami menghadapi banyak sekali pergumulan, dari bagaimana anak-anak di dalam studi mereka, demikian pula dengan pemuda remaja yang bergumul dengan pekerjaan mereka, dan juga bagaimana adanya pemuda-pemudi yang bergumul dalam pasangan, mencari pasangan hidup mereka. Berkatilah Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, agar keluarga kami senantiasa ada di dalam kasih karunia dan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap permohonan dan ungkapan syukur dalam doa ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan sumber cinta dan kasih kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Sabat yang indah yang Tuhan kuduskan ini, Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar untuk mengaturkan persembahan, kami ambilkan firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat yang keempat, yang demikian firman-Nya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Demikianlah firman Tuhan sebagai dasar untuk kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita wujudkan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Jemaat dipersilahkan memasukkan persembahan ke dalam amplop atau kantong yang tersedia, dan selanjutnya akan dihimpun oleh pengurus blok masing-masing. Marilah persembahan ini kita haturkan melalui doa. Bapa kami di surga yang mulia, di pagi yang indah ini, hari Sabat yang Tuhan kuduskan, datang bertelut ke hadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan telah memberikan persembahan, memberikan kesempatan bagi kami untuk menghaturkan persembahan.
Biarlah persembahan yang kami aturkan dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan-persembahan seperti persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan istimewa. Biarlah Tuhan kuduskan sehingga dapat berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengaturkan persembahan. Biarlah Tuhan beri berkat di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk membelanjakan persembahan tersebut. Biarlah Tuhan akan memberikan hikmat dan memberikan kebijaksanaan sehingga apa yang dipersembahkan serta yang dikuduskan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, doa yang singkat yang jauh dari sempurna ini, apabila terselip dosa kami mohon ampun. Kesemuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 3. Yesus memanggil, mari segera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama terimalah berkat dari Tuhan Allah.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.